Bab 2166. Cukup memutar tangan kiri dan kanan di tangan kanan dapat mencapai kedua sisi dan sangat mengurangi biaya semuanya. Untuk keluarga Su, ini memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Namun, tidak ada yang mengira bahwa semua yang direncanakan dengan cermat akan tiba-tiba berubah. Bahkan Pak Tua Su sendiri sangat menantikan kabar Woli berhasil ditangkap oleh pasukan bela diri di East Cliff. Sementara dia menunggu dengan cemas, seorang anggota senior dari pasukan bela diri langsung menelepon. Begitu telepon terhubung, Su Tua dengan riang bertanya, "Matsushima-san, apa kamu sudah menangkap Woli?" "Tertangkap," pihak lain dimarahi di telepon, "mengapa tidak ada seorang pun di perahu yang Anda atur?" "Di mana Woli sekarang?" Penatua Su bertanya dengan takjub, "Apa yang Anda katakan? Tidak ada orang di perahu?" Pihak lain berkata dengan marah, "Ya, tidak ada orang di kapal." Ini, Su tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan berkata, "Bawahan saya mengatakan kepada saya belum lama ini bahwa semuanya terkendali. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghilang? Kenapa kamu bertanya padaku?" Pihak lain berkata dengan marah, "Kami telah menunggu di lokasi yang telah ditentukan, dan kami telah menunggu sampai sekarang untuk akhirnya menunggu kapal target, tetapi tidak ada bayangan hantu di kapal." Seperti yang dia katakan, pihak lain mengancam dengan kejam, "Saya beritahu Anda Su, jika Anda tidak menyerahkan Woli secepat mungkin, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda." Cheng Feng berkata dengan gugup, "Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini, Tuan Matsushima. Saya mohon Anda untuk mengirim pasukan bela diri maritim untuk segera mencari." Pihak lain berkata dengan dingin, "Kami tidak memiliki cukup sumber daya manusia dan material untuk melakukan pencarian dalam skala besar. Jika Anda bisa mendapatkan kembali Woli, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, maka pemerintah Jepang akan menyalahkan keluarga Su Anda atas Woli." Cheng Feng sedang terburu-buru dan berkata, "Tuan Matsushima, tolong jangan khawatir tentang masalah ini. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaannya dan melakukan segala kemungkinan untuk mengirimnya kembali." Pihak lain mengertakkan gigi dan berkata, "Cheng Feng, ingatlah bahwa kamu hanya punya beberapa jam. Jika Anda tidak dapat menangkap Woli setelah fajar, Anda akan menanggung risikonya sendiri." Cheng Feng buru-buru setuju dan berkata, "Tuan Matsushima, jangan khawatir, kami pasti akan mencarinya. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan secepat mungkin." Pihak lain berkata dengan dingin, "Tidak banyak waktu tersisa untukmu." Setelah menutup telepon, ekspresi Cheng Feng tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia segera menemukan orang kepercayaannya dan berkata, "Apa yang terjadi dengan Woli?" Pihak lain berkata dengan wajah kosong, "Guru, saya tidak tahu masalah ini. Saat ini, kami tidak dapat menghubungi siapapun yang terlibat dalam masalah ini. Saya merasa sangat aneh. Situasinya sepertinya tidak optimis." Cheng Feng mengertakkan gigi dan memerintahkan, "Segera hubungi semua yang terlibat dalam operasi malam ini. Bagaimanapun, Anda harus menemukan keberadaan Woli sesegera mungkin. Jika tidak, jika Woli benar-benar menghilang, pemerintah Jepang pasti akan berpikir semua ini adalah rencana keluarga Su kami di belakang layar, dan kami akan benar-benar kehilangan seluruh pasar Jepang." Keluarga Su tidak hanya perlu bekerja sama dengan perusahaan Jepang di industri pelayaran laut, tetapi industri lain juga sedikit banyak telah memasuki pasar Jepang. Jika masalah ini ditangani dengan tidak tepat dan menyinggung pemerintah Jepang, semua industri keluarga Su di Jepang akan sangat terpengaruh. Pada saat itu, kerugian keluarga Su akan sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Bab 2167. Keluarga Su, serta seluruh pasukan bela diri maritim Jepang, mulai mencari keberadaan Woli di perairan dekat Tokyo. Namun, dengan lautan yang begitu luas dan tidak ada petunjuk, mereka tidak bisa melanjutkan. Ketika seluruh pasukan bela diri menjadi gila mencari Woli, kapal tempat Charlie berada sudah meninggalkan Jepang. Kapal pesiar ini secara konstan menyesuaikan jalurnya ke arah Tiongkok. Setelah satu malam berlayar, ia menempuh sekitar sepertiga jarak. Di pagi hari, matahari terbit berwarna merah muncul di permukaan laut timur. Meskipun suhu di permukaan laut sangat dingin di musim dingin, Charlie berjalan ke dek, mengenakan pakaian tunggal. Arah perahu dari timur ke barat. Jadi Charlie berdiri di buritan, menyaksikan matahari terbit di timur. Pada saat ini, matahari merah perlahan naik, dan lingkaran matahari merah bergolak lainnya tercermin di permukaan laut.
Pemandangannya indah dan menyegarkan. Meskipun Charlie mengagumi kecantikannya, dia memikirkan masa depannya, jauh di lubuk hatinya. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Aurous Hill sebelumnya, dia sekarang merasa semakin cepat atau lambat dia harus meninggalkan Aurous Hill, tempat dia tinggal selama lebih dari 10 tahun, untuk pergi ke Eastcliff untuk mencapai tujuan hidupnya. Menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya hanyalah langkah pertama. Setelah bertemu dengan Chang Min-wei dan mengalami konflik dengannya, Charlie tetap ingin mengembalikan apa yang menjadi milik ayahnya. Ayahnya awalnya adalah pewaris keluarga Wei. Dia memiliki 4 saudara laki-laki dari generasi yang sama. Bahkan jika properti keluarga dibagi rata, dia harus mendapatkan 25% dari seluruh aset keluarga Wei. Terlebih lagi, saat itu, ayahnya yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun keluarga Wei dengan skala saat ini, jadi dia seharusnya memiliki lebih banyak properti keluarga Wei. Ini terdengar benar dan masuk akal. Total aset keluarga Wei dihitung dalam triliunan. Grup Evergrande ditambah 10 miliar uang tunai bahkan mungkin bukan merupakan 5% dari seluruh keluarga Wei. Selebihnya, keluarga Wei harus terpecah. Dia bisa mengalahkan cukup banyak. Ini bukan untuk mengatakan betapa serakah Charlie, tetapi bagian yang tidak diinginkan Charlie untuk diterima ayahnya, dan akhirnya jatuh ke tangan wanita jalang seperti Cynthia. Selain itu, yang lebih penting adalah membalaskan dendam orang tua. Tentu, keluarga Wei tidak bisa mengelak dari kesalahan orang tua. Namun, saat itu, keluarga Su membentuk apa yang disebut aliansi anti-Wei dengan pendirian yang tegas, dan memusuhi ayahnya di mana-mana. Ini semua adalah fakta terkenal di Eastcliff. Jadi di matanya, musuh nomor satunya adalah keluarga Su. Antara lain, aliansi anti-Wei keluarga Su benar-benar tidak bisa dimaafkan di mata Charlie, jadi dia harus membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Awalnya, dia ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan sebelum pergi ke keluarga yang disebutkan di atas untuk menyelesaikan akun. Tapi sekarang, keluarga Wei dan keluarga Su telah mengambil inisiatif untuk tampil dalam hidupnya, yang juga membuatnya sadar bahwa dia harus mulai siap menghadapi keduanya secara proaktif sekarang. Kebetulan Ruoli jatuh ke tangannya secara kebetulan, dan kebetulan dia hampir dibunuh oleh keluarga Su, jadi wanita ini sangat mungkin digunakan, dan pada saat itu, dia mungkin sangat membantu untuk mengalahkan Su. Keluarga. Hanya memikirkannya, langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang. Charlie menoleh ke belakang, dan Warnia berjalan mendekat, terbungkus jaket tebal. Melihat dia berbalik, Warnia tersenyum padanya dan bertanya, "Mengapa guru bangun pagi-pagi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya terbiasa bangun pagi. Saya pada dasarnya tidak pernah tidur selama bertahun-tahun." Setelah berbicara, dia bertanya, "Bagaimana denganmu? Anda harus beristirahat dengan baik setelah mengalami banyak hal dalam 2 hari terakhir. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali?" Bab 2168. Warnia tersenyum, membelai sutra biru di antara telinganya, dan berkata, "Saya benar-benar lelah, dan saya benar-benar ingin tidur nyenyak, tetapi saya tidak tahan guncangan ombak, jadi saya naik untuk menghirup udara segar." Charlie bertanya prihatin, "Sakit?" Warnia mengangguk dan tersenyum, untungnya, ini tidak terlalu serius. Dengan itu, dia berjalan ke sisi Charlie, bersandar di pagar, melihat matahari terbit, dan berkata dengan emosi, "Matahari terbit di laut sungguh indah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat matahari terbit di laut." Melihat matahari terbit. Melihat bahwa dia masih khawatir dan gugup di antara alisnya, Charlie tidak bisa membantu tetapi memanggilnya, "Warnia." Warnia buru-buru menatap Charlie, "Tuan, apa yang ingin Anda katakan?" Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu di hatimu?" Warnia ragu-ragu sejenak, mengangguk lembut, dan berkata dengan serius, "Saya khawatir tentang keadaan kakek saat ini, dan saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan rangkaian hal ini setelah saya kembali." Charlie berkata dengan serius, "Bagaimana mengatasi ini setelah kamu kembali? Jangan khawatir tentang ini, aku akan membantumu mengaturnya, untuk keadaan Tuan Song saat ini." Charlie berhenti sejenak, lalu berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke kabin, dan saya akan menelepon Orvel melalui telepon satelit." Warnia buru-buru mengangguk, "Oke, Master." Setelah keduanya kembali ke kabin dan mendapatkan telepon satelit dari Kapten, Charlie langsung menelepon Orvel.
Setelah Orvel menjawab telepon, dia bertanya, "Halo, siapa itu?" Charlie berkata, "Orvel, ini aku." Orvel segera berkata dengan hormat, "Guru, bagaimana Anda mengubah nomor telepon Anda?" Charlie berkata, "Saya menggunakan telepon satelit sekarang." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Orvel, bagaimana situasi Tuan Song?" Orvel buru-buru berkata, "Dokter berkata bahwa Song mungkin telah dirangsang oleh otaknya, dan dia memiliki beberapa gejala penyakit Alzheimer. Situasinya tidak terlalu optimis, tetapi tidak ada bahaya bagi hidupnya. Saya telah menjaganya di rumah sakit sesuai instruksi Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya." Charlie bersenandung, dan kemudian bertanya, "Bagaimana dengan ayah dan anak Tianming dan Honor? Ada berita baru-baru ini?" Orvel berkata, "Mereka tampaknya bersiap untuk pertemuan dewan. Song telah menghilang dan juga menderita Alzheimer. Sekarang seluruh grup Song tidak memiliki pemimpin, jadi mereka bersiap untuk memulai rencana darurat untuk dewan direksi. Tianming secara resmi akan mengambil posisi sebagai ketua sementara grup lagu." Charlie bertanya, "Oh, apakah Anda tahu kapan dan di mana harus membuka dewan direksi?" Orvel berkata, "Tampaknya akan diadakan di Song Group Haki pada jam 10 pagi lusa, dan mereka harus mengadakan konferensi pers pada jam 11 untuk mengumumkan resolusi utama dari Dewan Direksi. Banyak media telah diundang ke tempat kejadian untuk menyaksikan." Charlie tahu di dalam hatinya bahwa Tianming sekarang siap menggunakan cara yang masuk akal dan legal untuk mengambil posisi patriark keluarga Song dan ketua grup lagu dengan cara yang adil. Dalam pandangan Tianming, hidup dan mati tidak sesuai dengan itu, dan kemungkinan untuk bertahan hidup sangat rendah, dan ancamannya minimal. Sedangkan untuk Tuan Song, sekarang dia telah menjadi pikun karena menderita demensia, tidak ada ancaman baginya juga. Dalam keadaan ini, memegang grup lagu sedini mungkin dan menyadari aset untuk uang tunai sesegera mungkin adalah hal yang paling dia dan putranya pedulikan saat ini. Memikirkan hal ini, Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Orvel, Anda membantu saya menemukan Tianming dan meminta beberapa surat undangan untuk konferensi pers, jadi saya secara pribadi akan bergabung dengan mereka saat itu." Bab 2169. Setelah berlayar siang dan malam, kapal pesiar Charlie akhirnya merapat dengan mulus di dermaga Songhai. Kapal pesiar itu merapat pada pukul 9 pagi, dan itu 1,5 jam sebelum Tianming, Honor dan putranya bertemu dengan Dewan Direksi. 1,5 jam, yang kebetulan merupakan waktu helikopter terbang, jadi Charlie tidak bisa lagi menyusul Dewan Direksi grup lagu. Namun, meski tak bisa mengimbangi jajaran direksi, setidaknya ia bisa tampil dalam jumpa pers berikutnya. Warnia, Ruoli, dan beberapa anggota keluarga Su mengikuti Charlie turun dari kapal. Selain itu, ada juga wakil presiden Nippon Steel, Hashimoto yang diikat. Ketika helikopter menderu menuju Aurous Hill, Tianming melangkah ke ruang konferensi terbesar di grup Song. Saat ini, lebih dari selusin pemegang saham dan direktur grup, termasuk putranya Honor, telah tiba lebih cepat dari jadwal, dan mereka semua telah duduk. Begitu Tianming masuk, semua orang berdiri untuk menyambutnya. Honor memimpin dan berkata, "Halo, Ketua." Yang lain membeku sesaat, lalu mereka mengikutinya dan berkata serempak, "Halo, Ketua." Tianming mendorong kacamata di pangkal hidungnya, tersenyum sedikit dengan rendah hati, melambaikan tangannya, dan berkata, "Semua orang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan kita semua tahu bahwa saya sangat ketat. Miss Warnia, ketua grup lagu, masih hilang. Status, sebagaimana berdiri, adalah bahwa saya hanyalah seorang penjabat ketua. Setelah Miss Warnia kembali dengan selamat, dia akan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan." Semua orang tertawa dan mengangguk. Bagaimanapun, dari sudut pandang hukum, selama Warnia tidak mati atau dimakzulkan secara internal, dia akan tetap menjadi ketua grup lagu. Adapun Tianming, dia memang hanya seorang ketua akting. Begitu bos datang, dia harus segera minggir. Tianming menghela nafas saat ini. "Saya telah menekan TMPD berkali-kali berturut-turut, memprotes keras keamanan domestik mereka, dan menuntut mereka harus menyelesaikan kasus ini secepat mungkin untuk menemukan keberadaan pimpinan Song, tetapi gigi tidak berguna ini belum membuat kemajuan apapun." Berbicara tentang ini, Tianming menghela nafas dan melanjutkan, "Meskipun kita bisa menunggu selamanya, dari sudut pandang perusahaan, grup Song tidak dapat memiliki ketua selama beberapa hari,
tetapi tidak untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Ketua Dewan tidak bisa tetap absen. Oleh karena itu, saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk memulai rencana darurat grup lagu, menghapus sementara kepemimpinan Warnia, dan Dewan Direksi akan memilih kembali ketua baru untuk memimpin keseluruhan situasi, sampai situasinya jelas. Hanya dengan cara ini kita dapat meyakinkan investor dan pemegang saham kita, bukan? Honor adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya dan berkata setuju. Sekarang ketua Song hilang, dan ada banyak kecurigaan dari dunia luar. Banyak orang yang mengisukan bahwa pimpinan Song telah meninggal dunia, dan kami tidak dapat memberikan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dia masih hidup, sehingga kepercayaan pasar terhadap grup lagu tiba-tiba berkurang, dan harga saham kami juga turun. Jika ini terus berlanjut, grup lagu akan menderita kerugian besar. Dengan itu, Honor sedikit meninggikan suaranya dan berkata dengan lantang, jadi saya mendukung keputusan penjabat ketua, dan Dewan Direksi akan memilih kembali ketua baru untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Yang lainnya meledak sekaligus, dan banyak orang berbisik di bawahnya. Orang-orang ini semuanya adalah pemegang saham grup lagu, dan mereka sangat peduli dengan masa depan grup. Mereka selalu memuji kemampuan Warnia dan percaya bahwa dia mampu memimpin grup lagu ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, mereka semua bisa mendapatkan banyak uang darinya. Oleh karena itu, jika ini bukan pilihan terakhir, mereka tidak ingin menggantikan Warnia. Tetapi situasi saat ini sangat istimewa. Bukan karena kemampuannya tidak memadai, tetapi orang ini hilang dan tidak ada yang tahu tentang lokasi atau keamanannya. Bab 2170. Jika mereka terus menunggu tanpa henti, bukan hanya kesabaran mereka akan habis, tetapi kesabaran investor dan pemegang saham akan segera habis. Dalam hal itu, grup lagu pasti akan menderita kerugian besar. Setelah memikirkannya, mereka semua menyetujui proposal Tianming, percaya bahwa solusi terbaik sekarang adalah memilih ketua formal secepat mungkin untuk menstabilkan situasi. Jadi seseorang berbicara, saya mendukung keputusan ketua penjabat. Saya juga. Ketika Honor melihat ini, dia sangat gembira dan buru-buru berkata, kalau begitu mari kita ungkapkan pandangan kita di tempat. Ada 17 orang yang hadir hari ini. Selama ada lebih dari 8 orang yang setuju untuk memilih ketua baru, kami akan secara resmi meloloskan pengangkatan penjabat ketua. Usulkan, lalu mulai proses pemungutan suara. Karena itu, dia berdiri dan berkata, saya orang pertama yang setuju untuk memilih ketua baru. Tianming juga terlihat serius dan berkata, sebagai pemrakarsa masalah ini, saya setuju juga. Di bawah satu orang berdiri, saya setuju juga. Hitung aku setuju. Honor mengangguk dan berkata, baiklah, sudah ada 4 orang sekarang. Saya setuju. Saya juga. Karena semakin banyak orang setuju, Honor menjadi semakin bersemangat. Tak lama kemudian, jumlah orang yang menyetujui adegan itu mencapai 9. 17 orang, das pemungutan suara 8 dan mereka memiliki 9 suara. Kalau hanya 8 suara, itu tidak lebih dari setengah. Menurut aturan, itu tidak akan disahkan. Tapi asal ada 9 orang, itu sudah lebih dari separuh. Sesuai ketentuan, proposal tersebut telah disetujui oleh direksi. Akhirnya, jumlah orang yang menyatakan persetujuannya mencapai 14 orang. Tianming berdehem dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena ada 14 orang yang setuju dengan pemilihan ketua baru, saya akan secara resmi mengumumkan atas nama Dewan Direksi bahwa posisi Nona Warnia sebagai ketua akan dihentikan untuk sementara. Selanjutnya kita akan memasuki proses pemilihan direktur baru. Honor bertepuk tangan dengan penuh semangat sambil mengingat 3 orang yang tidak mengangkat tangan. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir, ketiga base step ini tidak memiliki penglihatan sama sekali. Saat ayah saya menjadi ketua dewan, itu terserah saya. Aku akan membunuhmu 3 anjing tua sekaligus. Pada saat ini, salah satu orang yang tidak mengangkat tangan setuju dan berkata, semua orang, karena hidup dan mati ketua Warnia tidak diketahui, saat kami menghapus sementara jabatannya sebagai ketua, kami juga harus memiliki rencana persiapan. Honor menatap pihak lain dan bertanya dengan dingin, Tuan. Terence, apa yang Anda maksud dengan mempersiapkan rencananya? Pria yang dikenal sebagai Terence Jem berkata, jika Miss Warnia benar-benar meninggal secara tidak terduga, maka secara alami ketua baru akan bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai dengan keputusan semua orang saat ini.
Berbicara tentang hal ini, dia berubah pikiran dan berkata, namun, jika Miss Warnia masih hidup dan kami telah memilih ketua baru, maka begitu Miss Warnia kembali, dapatkah dia langsung mengambil kembali posisi ketua? Dengan kata lain, setelah dia kembali, ketua baru yang akan dipilih selanjutnya akan mengambil inisiatif untuk turun tahta dan membiarkannya mengambil alih kembali.